welcome back my channel Sahabat Pulau Indonesia, chapter Kutai Kartanegara. Bertemu lagi dengan saya Aspin Anwar di my program One Youth One Child Edukasi. Kemarin saya sudah bahas terkait cerita. Program kali ini saya akan membahas masih sama seputar berbagi cerita. Nah, di program berbagi cerita ini adalah sebuah program yang dimana kita akan sharing-sharing cerita-cerita inspirasi dan juga bermanfaat untuk kita semua, gitu kan. Sekali lagi, sebelum saya lanjut ke video berikutnya maupun ke cerita berikutnya, jangan lupa teman-teman di subscribe, di like, dan di komen, dan di share sebanyak-banyaknya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Nah, sebelum saya lanjut ceritanya, jangan lupa dong, minuman sehat Tarsan dicampur madu, lemon, dan mangga tanpa gula. Nih, saya buka. Tuh, ada segelnya tuh. Kalau disegel, ini sangat cocok di musim COVID-19 ini. Jaga daya tahan tubuh kita. Ini untuk meningkatkan imun. Nah, coba dulu. Tarsan. Enak dan kental tuh. Wow, saya. Di musim COVID ini kita harus jaga kesehatan ya, guys. Jangan lupa konsumsi minuman sehat dan makanan sehat. Itu wajib untuk kita supaya tubuh kita ini terjaga hari-harinya. Baik, kemarin saya udah cerita terkait bagaimana pengalaman saya membuat event di Kutai Kartanegara pertama kali itu udah pecah. Nah, kali ini saya akan membagi cerita dan atau membagi tips kepada teman-teman yang saat ini sedang bingung bagaimana cara menghadapi pada saat interview kerja. Tepuk tangan dulu dong. Nah, semoga video ini bermanfaat ya. Saya akan bagi tipsnya untuk terkait interview, apalagi sekarang kita sudah ketahui jumlah pelamar yang melamar kerja itu 61% penduduk Indonesia yang melamar kerja. Wah, bayangkan 61% di seluruh Indonesia tuh. Bayangkan Indonesia yang begitu ratusan juta gitu kan. Udah meningkat 61% anak-anak muda, yang anak muda maupun remaja itu sedang mencari pekerjaan. Wow, itulah kalau kita tidak bisa menghadapi perubahan dunia ya, apalagi sekarang musim COVID-19 dan juga bahwa isu nasional kita Indonesia ini sudah diambang resesi. Nah, maksudnya resesi itu kita memang ekonomi kita ini lagi belum stabil gitu. Nah, otomatis kita yang sudah memiliki keuangan yang begitu cukup, jangan boros-boros, tetap hemat, ditabung uang tuh. Jangan boros-boros, karena semua itu serba mahal. Karena kita, kalau saya baca di koran tuh, statementnya Ibu Sri, selaku Menteri Keuangan, bahwa udah masuk kuartal 3 Indonesia ini udah masuk fase resesi. Jadi artinya Indonesia tuh benar-benar berdampak banget ekonominya nih karena COVID ini. Semua serba mahal, kita cari uang ini, cari kerja juga susah. Harus hemat-hemat guys, jangan boros ya, karena kita udah masuk fase resesi. Nah baik, saya akan kasih tips. 3 tips aja nih, 3 tips pada saat interview ya. Sebenarnya sih ada 25 tips, ada yang 10, ada yang 15 tips, tapi saya ngasih 3 aja, ini poinnya sangat penting. Saya kasih 3 tips pada saat interview. Nah, teman-teman sekarang pasti mengalami kesulitan ya. Mengalami kesulitan pada saat dipanggil kerja, otomatis kita diinterview kan oleh pihak HRD. Nah, rata-rata saya juga pengalaman ya, dulu waktu saya lulus SMA
kerja, pada saat di interview, pasti pihak ARD itu kepada kita, dari mana, lulusan apa, bisa skill apa. Nah, pada saat itu saya grogi gitu kan. Ya lulusan, saya jawab seadanya aja. Nah, setelah dipikir-pikir, kalau ingat dulu, pada saat saya belajar public speaking, ilmunya, memang pada saat dulu itu salah sekali, kurang tepat ya penyampaiannya. Nah, makanya alhamdulillah saya beruntung bisa mendapatkan ilmu public speaking. Nah, tipsnya begini, saya akan share kepada teman-teman. Yang pertama, ceritakan kemampuan Anda atau skill Anda dengan antusias dan percaya diri. Nah, maksudnya gini, ceritakan kemampuan Anda dengan antusias ya. Nah, pada saat pihak HRD menginterview Anda harus menceritakan kemampuan Anda. Gitu kan? Dengan semangat atau antusias dan percaya diri. Misalkan begini ya. Saya kasih contoh. Dengan Pak Aspin Anwar, ya, gitu kan. Jawab tegas iya, jangan iya, jangan no. Pihak HRD pasti menilai Anda tidak semangat. Jawabnya dengan Aspin Anwar, ya, gitu kan. Nah, akhirnya langsung tuh kamu pada saat rata-rata pihak HRD itu mengetes teman-teman pada saat interview. Nanya basa-basi lah. Padahal bukan itu poinnya. Nah, teman-teman boleh langsung pressure, langsung potong aja pembicaraan. Begini, tunjukkan kemampuan teman-teman gini. Ya Pak, saya Aspin, saya dari Kutai Kartanegara. Nah, kemampuan saya atau skill saya di bidang administrasi. Saya jago di bidang marketing. Saya punya pengalaman 5 tahun di dunia marketing gitu kan. Nah, itu keahlian saya Pak. Keahlian saya juga bukan hanya di bidang marketing, tapi bisa berbahasa Inggris. Itu. Kelemahan saya, jangan bicara kelemahan. Itu nanti belakangannya. Intinya tunjukkan kemampuan teman-teman aja. Itu dengan tegas, dengan semangat. Dan jangan lupa, pada saat di interview teman-teman tidak boleh matanya kemana-mana. Misalkan depan kita HRD nih. Tatap matanya dia. Tapi kalau teman-teman gak berani tatap matanya, tatap keningnya atau bibirnya. Gini, jangan begini. Nama saya Aspin Anwar Pak, saya keahlian saya. No, itu salah. Itu salah ya. Ingat ya, tidak boleh. Harus tatap matanya, harus ceritakan kemampuan Anda dengan semangat dan skill Anda apa gitu kan. Dan harus percaya diri gitu kan. Yang kedua, hindari penjelasan yang berbelit-belit gitu kan. Memberi jawaban panjang gitu kan. Itu tidak kena poinnya. Nah, maksudnya begini. Maksudnya hindari jawaban panjang itu pada saat pihak HRD menginterview Anda, misalkan dia nanya rumahnya di mana gitu kan. Tinggal di mana? Tinggal di Gunung Belah gitu kan. Wah Pak, saya Gunung Belah, ada ini, ada ibu kontrakannya begini, jelek Pak. No, itu salah. Pihak HRD tidak butuh jawaban seperti itu. Jawab aja seadanya, simple, nggak usah belit-belit. Sudah, misalkan, saya kasih contoh sekali lagi ya. Misalkan gini, pengalaman kerja sudah di mana? Saya pihak HRD. Akhirnya saya jawab, pengalaman kerja saya di restoran di bidang waiter, gitu kan. Sudah berapa lama? Sudah 3 tahun. Nah, jawabnya begitu aja. Nggak usah, misalkan ada pertanyaan, kenapa bisa keluar dari pekerjaan yang lama gitu kan. Ya jawabannya karena tidak cocok aja Pak. Dalam arti saya ingin cari yang lebih baik gitu kan. Nggak usah tidak cocok Pak gitu kan. Gajinya kecil, terusnya supervisornya atau bosnya pemarahan. No, hindari itu. Jangan ada bahasa mengeluh atau berbelit-belit seperti itu. Salah, hindari itu ya. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, tunjukkan bahwa Anda mampu bekerja di tim atau teamwork, gitu kan.
Anda ini memiliki jiwa pemimpin gitu kan pada saat kerja. Tunjukkan, misalkan gini. Pada saat pihak HRD tanya kepada Anda, gitu kan. Selain kerja di perusahaan yang lama, sudah apa prestasi yang Anda bawa kepada perusahaan yang dulu Anda bekerja? Misalkan pihak HRD bertanya gitu kan. Ya Pak, Anda jawab dengan percaya diri tadi, jangan belat-belit, ya. Jawab yang simple. Nah, ya Pak, saya bekerja, saya selalu menjaga nama perusahaan yang saya duduki gitu kan. Saya juga bisa bekerja dalam tim, bisa memanajemen gitu kan. Dan juga saya siap lalu dapat arahan. Selalu diperintah oleh bos dalam hal positif ya gitu kan. Ingat, kita kunci dalam hal positif. Takutnya saya siap selalu diperintah oleh bos. Misalkan Anda pada saat dikerjain oleh HRD mau suruh cuci WC dalam arti tanda kutip ya, yang jorok-jorok, nah itu hindari. Pokoknya apa adanya gitu kan. Jawabnya jangan terlalu belit-belit, tunjukkan kemampuan Anda dengan antusias gitu kan. Tunjukkan juga skill Anda, kemampuan Anda. Ya, saya ulangi, itu dia tipsnya. Intinya itu dia tips untuk interview. 3 aja saya kasih tahu. Sebenarnya banyak, 10, 15, teman-teman bisa sharing. Kita sharing aja gitu kan. Semoga ini bermanfaat. Sharing lagi bisa DM atau chat saya. Terima kasih, semoga channel ini menghibur dan bermanfaat untuk kita semua. See you next time, bye bye.